dari alam baru, yaitu berada dalam alam yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Mari kita hening sejenak pada awal perayaan Ekaristi ini, dan dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, khususnya dosa dan kesalahan ibu atau oma yang kita kasihi, Magdalena Indriati Tiorang, dan mengantar oma atau ibu kita ke dalam hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan dan penghiburan, Yesus Guru kehidupan memberi sabda penghiburan bagi kami. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terimalah hambamu, Magdalena Indriati Tiorang, yang telah 7 hari kau panggil menghadapmu. Semoga ia boleh menikmati kebahagiaan abadi bersamamu di surga. Dan anugerahkanlah kekuatan dan ketabahan kepada kami, khususnya kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan, kepada seluruh anak-anak cucu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk dan kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia malah tidak sayang akan putranya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak menganugerahkan semuanya bersama putranya kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan. Siapakah yang akan menghukum mereka? Yesus Kristuskah? Padahal Dia telah wafat dan bangkit kembali. Ia duduk di sisi kanan Allah dan malah menjadi pengantara kita. Apakah yang dapat memisahkan kita dari cinta Kristus? Sengsara, penindasan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Dalam segalanya itu kita akan menang dengan jaya karena kekuasaan Kristus yang mencintai kita. Aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, malaikat maupun penguasa, hal-hal yang sekarang maupun yang kemudian, kekuatan yang di atas maupun yang di bawah, atau makhluk manapun juga tidak akan dapat memisahkan kita
dari cinta Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah mereka. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah ada yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkata ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Disilahkan duduk. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, khususnya seluruh keluarga, anak cucu dan sahabat kenalan, Oma atau ibu yang kita kasihi, Ibu Magdalena Indriati Tiorang, atau yang lebih akrab kita panggil Ibu Nelly. Minggu yang lalu ketika berita duka datang dari Jakarta, saya tidak langsung mengingat Oma. Saya terus bertanya, yang mana itu Oma? Ya, yang bernama Ibu Nelly. Tetapi feeling saya mengatakan, ibu ini, Oma ini saya kenal. Tetapi ya kurang lebih 4 tahun ya Bu ya. 4 tahun berada di Jakarta, jadi saya tidak bisa langsung mengingat. Ya, nanti dalam perjalanan dari gereja, dari katedral ke rumah duka, di atas mobil, saya bercerita dengan beberapa umat, baru saya teringat, oh itu paling Oma yang saya kenal. Saya kenal baik Oma Nelly. Ya. Karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada malam peringatan malam ke-7 ini, saya memilih bacaan yang berbicara tentang saat-saat terakhir Yesus bersama dengan ibunya. Ya, Yesus yang ditangkap dan disalibkan, ya, dikatakan pada saat itu ibunya, ya, berada berdiri dekat kaki salib. Dan dari atas kayu salib Yesus memberi wasiat atau memberi pesan kepada ibunya dan kepada anak-anak murid-muridnya, ya. Pesannya sangat singkat, ya. Kepada ibunya mengatakan, inilah anakmu. Dan kepada murid-muridnya mengatakan, inilah ibumu. Mari kita melihat figur Bunda Maria. Bahwa Bunda Maria yang secara khusus dalam bulan Oktober ini mendapat perhatian dari kita umat Katolik, ya, dengan doa rosario. Tiada hari tanpa doa rosario di gereja kita ini, ya. Kalau hari Minggu setiap misa diawali dengan doa rosario. Dan Oma kita ini, Oma Nelly, sejauh saya kenal, termasuk rajin berdoa rosario. Nah, apa yang kita tangkap dari figur Bunda Maria yang berdiri dekat kaki kayu salib? Yang saya tangkap 2 kata, ketabahan dan ketegaran, ya. Ketabahan dan ketegaran. Luar biasa Bunda kita, Bunda Maria, bahwa dia sebagai seorang wanita yang dipilih Tuhan mengalami banyak kepahitan dalam hidupnya. Dan puncak kepahitan itu terjadi ketika menyaksikan sendiri putranya disiksa, disalibkan, dan mati di atas kayu salib. Maka figur Bunda Maria adalah figur seorang ibu yang sangat tabah dan tegar. Pertanyaannya, apa rahasia kehidupan Bunda Maria sehingga dia bisa menjadi seorang wanita yang sungguh tabah dan tegar dalam menghadapi segala kepahitan hidup? Ya, rahasianya cuma satu, iman. Bahwa dia sungguh wanita yang beriman, dan iman itu diungkapkan dalam doa. Jadi iman bukan hanya semacam keyakinan, tetapi iman yang dihidupi dengan doa.
Ya, dikatakan dalam Injil, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menyimpan dan merenungkan segala perkara di dalam hatinya. Dan itulah doa Bunda Maria. Bahwa doa Bunda Maria bukan hanya doa rangkaian kata-kata, tapi doa penyerahan diri kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat Maria tabah dan tegar. Mari kita melihat ibu kita, Ibu Magdalena Indriati Tiora, yang saya katakan kesan saya ibu kita ini rajin berdoa. Doa rosario. Ya. Salah satu ibu yang tidak nyaman untuk komuni di rumahnya kalau tidak terlebih dahulu mempersiapkan suasana doa, ya. Suasana doa. Salah satu ibu. Kalau kita datang, dia berusaha supaya ada suasana doa sebelum oma kita ini, ibu kita ini komuni. Maka pertanyaannya sederhana bagi saya untuk kita. Apa rahasia kehidupan ibu kita, Ibu Magdalena Indriati Tiora? Ya. Umurnya luar biasa, ya. 86 ya, Bu, ya. 82. Nah, luar biasa, ya. 82. Orang kalau sudah 80 itu sudah sangat luar biasa lah. Ya. Karena dikatakan usia manusia kalau kuat 70 tahun. 70 tahun kalau dia kuat. Kalau lebih 70 tahun itu sudah luar biasa. Istilahnya bonus dari Tuhan. Nah, ibu kita ini sungguh luar biasa, ya. Ibu Magdalena. Nah, apa rahasia kehidupannya yang perlu kita renungkan dan kita ambil, ya, menjadi inspirasi dalam hidup kita? Ya, rahasianya ya hidup doa. Hidup doa, dan secara sederhana lagi hidup doa. Doa sederhana, doa rosario. Ya. Maka kalau kita berkumpul bersama-sama sebagai anak-anak cucu almarhumah, tentu kita ingin membuat oma tersenyum, ya. Membuat oma tersenyum. Nah, bagaimana supaya oma tersenyum? Ya, seperti wasiat Yesus tadi dari salib. Mengajak Maria dan murid-muridnya supaya mereka senantiasa hidup saling menyayangi. Menjadi ibu dan menjadi anak, ya. Dan terakhir tadi dikatakan sejak saat itu murid itu menerima Maria dalam rumahnya. Bahwa murid ini sungguh menghormati dan menyayangi Maria. Jadi itu pesan yang pertama. Hidup untuk saling menyayangi. Ya, pasti oma tersenyum. Dan yang kedua, mari kita senantiasa belajar berdoa. Belajar berdoa, bertekun berdoa. Berdoa rosario. Doa rosario itu sangat sederhana, tapi intinya merenungkan kitab suci, ya. Bukan menghafal kitab suci, ya. Merenungkan kitab suci. Merenungkan kitab suci berarti merenungkan hidup Yesus dan hidup Bunda Maria, ya. Dalam doa rosario itu pada bagian awal dan bagian akhir, ya, ada 4 peristiwa, ya. Pada bagian awal dan bagian akhir Maria selalu disebut. Maka peringatan arwah ini malam ke-7 keperingatan oma kita menjadi sangat berarti bagi oma kita dan bagi kita sekalian. Kalau kita senantiasa meneruskan kebiasaan baik dari ibu atau oma kita ini, kebiasaan tekun berdoa. Dan kiranya ketika kita bertekun berdoa, kita boleh umur panjang, ya. Boleh umur panjang, dan boleh yang berkeluarga menyaksikan hadirnya anak-anak cucu dalam hidup kita. Maka mari kita lanjutkan perayaan ini, kita berdoa. Semoga apa yang dikatakan dalam bacaan pertama tadi, bahwa bagi orang yang mengenal Allah,
Tidak ada kekuatan apapun, tidak ada peristiwa apapun yang dapat memisahkan kita dari cinta kasih Allah, termasuk kematian. Maka dalam pemahaman dan keyakinan itu kita dapat berkata bahwa kematian tidak memisahkan kita dari almarhumah ibu kita, Ibu Magdalena Indriati Tiorang. Karena dalam iman kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, senantiasa hadir mempertemukan dan mempersatukan kita semua, baik kita yang masih hidup maupun dengan mereka yang sudah meninggal. Dan itu terjadi secara khusus ketika kita merayakan Ekaristi. Maka perayaan Ekaristi pada malam ke-7 Ibu Magdalena Indriati Tiorang ada pelajaran perayaan yang kembali mempertemukan dan mempersatukan kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Mari kita berdiri, kita akan memanjatkan doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut. Kepada kerahiman Allah Bapa kita percayakan ibu atau oma yang kita kasihi, Magdalena Indriati Tiorang, yang sudah meninggal. Semoga wafat putranya menjadi jaminan penebusan bagi dia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa membukakan pintu surga bagi ibu atau omah kita dan menerima dia dalam keluarganya yang berbahagia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Semoga Tuhan. Bapa membangkitkan dia untuk kehidupan kekal yang ia janjikan kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga semua orang yang sudah meninggal mengambil bagian dalam kemenangan Kristus dan masuk ke dalam kemuliaan abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa memberkati keluarga yang ditinggalkan, seluruh anak-anak cucu, baik yang tinggal di Makassar maupun yang akan kembali ke Jakarta, agar tabah dalam segala cobaan hidup dan tetap setia dalam pengabdian kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa menolong kita agar tetap bersatu dengan saudara, dengan ibu atau oma kita dalam doa dan harapan sambil mengenang jasa dan amal baktinya dan meneruskan cita-citanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga dalam tingkah laku setiap hari kita memancarkan harapan bahwa hidup ini tidak menuju kepada kematian, tetapi kepada kerajaan Bapa yang tak berkesudahan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa telah memanggil ibu atau oma kita dari dunia ini. Semoga peristiwa ini menyadarkan kita agar senantiasa berjaga-jaga dan selalu siap siaga menyongsong Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah menciptakan bumi baru dan langit baru, sehingga kita dapat berbahagia dalam cinta kasih dan akhirnya bersatu dalam cinta kasih dan akhirnya bersatu dengan semua saudara kita yang sudah meninggal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak dalam hati kita. Kita panjatkan doa-doa kita secara pribadi untuk ibu atau oma kita yang sudah meninggal.
Ya Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dan Bapa kami, dengarkanlah doa yang kami panjatkan ke hadapan-Mu. Dan selamatkanlah ibu atau omah kami, Magdalena Indriati Tiorang, serta semua orang yang sudah meninggal dunia. Anugerahkanlah istirahat dan damai abadi kepada mereka semua. Sebab Engkaulah Allah orang-orang hidup, Engkaulah Allah kami sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur nomor 710. Berdoalah saudara-saudara sekalian, supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kekudusan, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami ajukan untuk keselamatan hamba-Mu Magdalena Indriati Tiorang. Perkenankanlah dia memasuki rumah-Mu di surga, dan anugerahilah kami semua ketekunan dalam pengharapan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena sabdamu kami dilahirkan, karena kekuatanmu kami dipimpin, karena ajaranmu di bumi tempat kami diciptakan, kami diampuni dari hukuman dosa. Dan karena kehendakmu kami yang telah ditebus oleh wafat putramu akan diangkat ke dalam kemuliaan kebangkitannya. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagimu dengan tahin-tintinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan,
Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Magdalena Indrianti Tiorang, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa
dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling memberi salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, Rasul Paulus berkata, tidak ada satupun orang yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada satupun orang yang mati untuk dirinya sendiri. Ketika kita hidup untuk Tuhan, dan ketika kita mati, kita pun mati untuk Tuhan. Sebab kita adalah milik Kristus. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, melalui Yesus Putramu yang telah datang ke dalam dunia dan mengalami nasib malang manusia, yaitu kematian. Yesus Putramu memperlihatkan kepada kami bahwa pada akhirnya Ia berkuasa atas kematian dengan peristiwa kebangkitannya yang menjadi jaminan keselamatan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Ibu yang kami kenang dalam perayaan ini, Ibu Magdalena Indrianti Tioreng, telah hidup dan mati di dalam Yesus Putramu. Semoga pada akhirnya Ibu yang kami kasihi semakin boleh beristirahat dalam ketentraman abadi karena kerahiman dan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan melalui Yesus Putramu. Dan semoga seluruh keluarga, anak-anak, cucu dan sahabat kenalan senantiasa boleh menyaksikan dalam hidup mereka ya Tuhan segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan melalui hidup Ibu Magdalena yang telah berpulang. Dan kiranya kami yang boleh mengenal Ibu Magdalena boleh belajar dari kehidupannya, bahwa dengan senantiasa setia dan tekun dalam berdoa apapun yang terjadi, kami akan dapat melewatinya, karena kami tidak lagi mengandalkan diri kami, tapi kami mengandalkan Tuhan yang kami kenal melalui Yesus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita tutup perayaan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian, seluruh keluarga, anak cucu Ibu Magdalena senantiasa diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi dalam rangka mendoakan, mengenang Ibu atau Oma yang kita kasihi, Magdalena Indrianti Tioreng, sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur. Lagu penutup.